Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alam Astral Official, channel yang berisi tentang cerita-cerita mistis dan cerita hal gaib yang terjadi di sekitar manusia. Buat yang udah subscribe, terima kasih, dan jangan lupa tinggalkan komen atau saran agar channel ini bisa berkembang dan lebih baik lagi dalam membuat konten-konten cerita misteri nyata masa lalu atau yang baru terjadi. Tentunya bersama saya, Epi, yang akan membawakan kisah-kisah horor yang akan menemani kawan-kawan dan para pecinta kisah-kisah misteri. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita misteri. Cerita ini saya dapatkan dari teman ayah saya, dan beliau sempat mengalami di mana kejadian ini terjadi pada kala itu. Yang dimana kisah ini menceritakan teror sesosok pocong yang mengerikan, karena kepala si pocong atau jasad ini pecah sehingga kain kafannya berlumuran darah. Pocong ini meneror beberapa warga di kampung teman ayah saya, dan sebelumnya nama-nama tokoh dan tempat sudah saya samarkan ya. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2002 silam, tepatnya pada pagi yang cerah kala itu. Sebut saja namanya Pak Slamet. Beliau ini adalah seorang penarik andong becak. Pagi itu beliau dapat job untuk mengantar Mbak Ripah pergi ke pasar guna membeli kebutuhan pokok. Dengan rasa semangat, Pak Slamet bergegas berangkat dengan hati yang senang karena pagi-pagi sudah mendapat job, yaitu diminta untuk mengantar Mbak Ripah ke pasar, yang lumayan upahnya bisa untuk membeli kopi dan gorengan nanti. Dengan santai Pak Slamet mengayuh becaknya itu dan sampailah di rumah Mbak Ripah. Selang beberapa saat berangkatlah mereka ke pasar. Di sisi lain, keponakan Pak Kades di kampung tersebut, panggil saja namanya Iwan, ia berpamitan mau pergi berlibur ke sebuah pantai bersama kekasihnya yang bernama Mbak Wina. Karena kebetulan desa tersebut tidak begitu jauh dari pantai dan masih bisa dibilang kawasan pesisir pantai selatan Jawa. Singkat cerita, lalu berangkatlah mereka dengan menggunakan sepeda motor. Melewati jalan demi jalan bersenda gurau, mereka berdua menikmati masa muda mereka. Dan singkat cerita, sampailah mereka di pantai yang ingin mereka tuju. Sementara itu, di tempat lain Mbak Ripah sudah selesai berbelanja dan memutuskan untuk pulang dengan menggunakan becak Pak Slamet tadi. Hingga di tengah jalan terjadilah kejadian yang tidak disangka-sangka. Tepatnya pukul jam 1 siang, di perempatan jalan terjadi sebuah kecelakaan yang melibatkan sebuah truk bermuatan pasir yang bertabrakan dengan sebuah sepeda motor. Saking kerasnya suara tabrakan itu sehingga mengundang banyak orang yang sigap berlarian ke tempat suara itu berasal. Tidak terkecuali Pak Slamet dan Mbak Ripah yang kebetulan melintas lewat jalan itu. Mereka ikut antusias turun dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di tempat suara itu berasal, sudah terpampang pemandangan yang sangat mengerikan. Dengan sepeda motor yang terguling hancur di bawah kolong truk, dan darah merah pekat yang menyusuri sepanjang aspal itu. Sesosok tubuh wanita tak sadarkan diri dengan posisi kaki yang patah melipat ke depan, dengan darah mengucur dari kepala, lubang hidung dan mulut dari wanita tersebut. Dan seketika beberapa warga mencoba menolong dan mengecek dan memastikan kalau si wanita masih bernafas atau tidak. Dan syukurnya wanita tersebut masih bernafas dan langsung mendapat pertolongan pertama. Di sisi lain, sosok tubuh seorang laki-laki sudah tidak bergerak dengan kondisi yang sangat mengenaskan, dengan lengan yang patah dan kepala dengan helm yang masih menempel hancur tanpa berbentuk.
dengan darah yang masih mengucur menutupi seluruh wajah jasad pria tersebut. Pak Slamet mencoba mendekati jasad pria itu, dan ternyata jasad pria tersebut adalah si Iwan. Si wanita adalah kekasihnya si Mbak Wina. Sontak Pak Slamet kaget dan shock, lalu menyuruh salah seorang warga yang ada di TKP menelpon polisi dan menelpon ambulan. Sementara Pak Slamet dan Mbah Ripah cepat-cepat pulang dan mengabarkan kepada Pak Kades dengan apa yang terjadi kepada keponakannya itu. Singkat cerita, kejadian itu ditangani oleh polisi. Sementara Mbak Wina selamat dan dirawat di rumah sakit dengan keadaan kaki yang patah, lengan tergilir, dan luka di bagian kepala. Sementara itu, jasad almarhum Mas Iwan langsung dimakamkan sore itu. Pada saat dimandikan, darah terus mengucur hingga dipakaikan kain kafan. Selalu basah dengan darah yang terus mengalir hingga ganti beberapa kali. Dan sampai ganti ketiga kalinya, dan diputuskanlah tidak diganti lagi kain kafan tersebut. Dengan posisi kain kafan yang penuh dengan darah, dimakamkanlah jasad almarhum Mas Iwan ini. Salah satu sahabat akrabnya, panggil saja namanya Mas Yanto. Dia merasa terpukul atas meninggalnya sahabatnya itu, yaitu almarhum Mas Iwan. Ia melayat hingga mengantarkan ke makam. Dan malam pun tiba. Mas Yanto ini memutuskan untuk pulang setelah selesai ikut tahlil pada malam itu. Dengan mengendarai sepeda motornya menembus kegelapan malam, Mas Yanto terus menggeber motornya itu. Hingga tibalah di tikungan jalan masuk gang rumahnya tersebut. Yang secara tiba-tiba muncul sesosok pocong berlumuran darah. Dengan mata yang putih serta kepala hancur menatap Mas Yanto dengan tatapan yang sangat mengerikan. Sosok ini mengambang satu jengkal dari atas tanah. Dan tanpa sadar, Mas Yanto berteriak histeris sehingga membuat para warga yang ada di musola berhamburan keluar. Karena kebetulan tidak jauh dari rumah Mas Yanto ini ada sebuah musola yang setiap malam memang digunakan para warga berjamaah jika waktu sholat tiba. Sesampainya para warga di tempat di mana Mas Yanto berada, Mas Yanto sudah terkapar tidak sadarkan diri dengan posisi motor yang ambruk di sampingnya. Dan teror pocong ini tidak hanya menampakkan wujudnya pada Mas Yanto saja, tapi kepada beberapa warga sekitar juga menampakkan diri. Pocong ini meneror 1 minggu berturut-turut. Namun setelah selang 1 minggu itu terjadi, hingga pocong itu kabarnya tidak muncul lagi secara intens, dan hanya muncul di hari-hari tertentu saja, hingga warga terbiasa dengan penampakan pocong itu.